Pemirsa, keluarga Arya Daru Pagayunan datangi Komisi 13 DPR RI. Dalam rapat yang digelar tadi pagi, pemirsa, keluarga Arya Daru mengaku tidak yakin dengan hasil investigasi polisi yang menyatakan tidak ada tindak pidana di balik kematian sang diplomat muda. Keluarga Arya Daru Pagayunan, diplomat muda Kementerian Luar Negeri yang ditemukan tewas di kamar indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, masih belum menerima jika almarhum meninggal dunia karena bunuh diri atau tidak ada tindak pidana seperti apa yang disampaikan oleh polisi pada 29 Juli lalu. Keluarga meyakini ada sosok atau pihak tertentu di balik tewasnya Arya Daru. Dalam rangka mencari keadilan, keluarga Arya Daru didampingi kuasa hukumnya mengadu ke Komisi 13 DPR RI pada Selasa pagi 30 September 2025. Dalam kesempatan itu, kuasa hukum keluarga Arya Daru menyampaikan dengan tegas bahwa tidak percaya dengan hasil investigasi polisi yang menyatakan tidak ada tindak pidana dalam tewasnya diplomat Kementerian Luar Negeri tersebut. Kami tidak meyakini bahwa yang terjadi dengan almarhum berdasarkan konversi pers yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, oleh Direskrim Polda Metro Jaya pada tanggal 28 Juli yang lalu, yang menyatakan bahwa kematian almarhum tidak melibatkan pihak lain, atau bahasa kasarnya itu bunuh diri. Yang kedua, belum ada unsur pidananya. Ini kejanggalan yang sangat tidak masuk pada logika berpikir secara akal sehat dan logika hukum. Data-data yang kami dapatkan dan kami akan tampilkan adalah data-data hasil foto dari gelar perkara yang disampaikan kepada keluarga korban pada tanggal 28 Juli. Kemudian data-data dari media sosial. Karena sampai dengan saat ini kuasa hukum dan keluarga tidak pernah menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan atau SP2HP. Yang kedua, hasil otopsi lengkap dan hasil gelar perkara pada tanggal 28 Juli yang lalu. Selain itu, pihak keluarga juga mengaku mendapatkan informasi yang minim dari pihak berwajib selama penyelidikan berlangsung. Hal itu yang membuat keluarga berspekulasi ada yang ditutup-tutupi dalam kasus ini. Karena sampai dengan saat ini kuasa hukum dan keluarga tidak pernah menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan atau SP2HP. Yang kedua, hasil otopsi lengkap dan hasil gelar perkara pada tanggal 28 Juli yang lalu. Nah, hal-hal mana ini sangat dibutuhkan keluarga untuk mengetahui penyebab kematian sebenarnya daripada almarhum. Dan kami akhirnya mengambil satu kesimpulan sementara bahwa kasus kematian misterius almarhum Arya Daru Pagayunan ini seperti ditutup-tutupi atau seolah-olah menjadi dark case, kasus yang gelap. Di tengah kecurigaan ada sosok lain dalam kasus kematian Arya Daru, Nikolai Aprilindo meminta agar sosok-sosok yang terakhir ditemui almarhum diperiksa secara mendalam. Kami selalu menyatakan bahwa tolong didalami pemeriksaan dan dikembangkan pemeriksaan pertama terhadap seseorang yang bernama Farah yang saat itu berada bersama almarhum ketika dari Kemlu ke makan siang di Pos Blok, kemudian sore harinya berada di Grand Indonesia. Kemudian Dion yang bersama-sama juga dengan almarhum pada saat itu. Kemudian supir taksi yang mengantar almarhum dari GI ke Kemlu dan supir taksi yang mengantar almarhum dari Kemlu ke tempat kos almarhum. Dan yang paling penting, saya kira detail kasusnya, saya kira itu nanti bagian dari proses antar pengacara dan
kuasa hukum dan penyelidik ya. Ya, baik. Tapi saya ingin teman-teman melakukan elaborasi dulu. Dugaan adanya dalang di balik kematian almarhum mulai tumbuh saat keluarga mendapatkan serangkaian teror dari sosok tak dikenal. Dalam keterangan pers di Yogyakarta 27 September lalu, Nikolai menyebut teror terbaru yang didapatkan oleh kliennya terjadi pada bulan September 2025. Pada makam almarhum Arya Daru ditemukan bunga mawar merah yang ditata membentuk garis. Temuan itu merupakan teror ketiga. Pada bulan September ini, makam almarhum ketika istrinya berkunjung bersama anaknya, ditaruh bunga berbentuk garis. Bunga mawar berbentuk garis. Sebelumnya pada 9 Juni silam, seorang pria tak dikenal memberikan sebuah amplop kepada keluarga Arya Daru. Amplop tersebut berisi benda misterius seperti potongan styrofoam bintang, hati, dan bulan. Adapun teror kedua terjadi pada 27 Juli 2025, di mana saat itu makam Arya Daru ditemukan dalam kondisi berantakan dan ada bunga putih di bawah batu nisan. Kuasa hukum keluarga Arya Daru meyakini 3 kejadian janggal ini merupakan pesan dari pihak tertentu kepada keluarga Arya Daru, terutama istri almarhum. Ya pemirsa, hingga hari ini pihak keluarga masih tidak meyakini bahwa tidak adanya pidana di balik kematian Arya Daru. Merasa tidak banyak dilibatkan dalam penyelidikan pihak kepolisian, keluarga Arya Daru memilih mengadu kepada Wakil Rakyat Komisi 13 DPR RI. Dan untuk membahas hal ini lebih lanjut, pemirsa sudah terhubung secara virtual Ketua Penasihat Ahli Kapolri, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, kemudian juga kuasa hukum keluarga Arya Daru, sudah ada Ibu Mira Widiawati, dan juga anggota Komisi 13 DPR RI, sudah ada Umbu Kabudang. Selamat petang Bapak Ibu sekalian. Selamat petang Mbak Nisa. Selamat petang. Baik, terima kasih sebelumnya sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Bapak Ibu sekalian, mungkin yang pertama saya ingin ke Ibu Mira ya. Bu Mira, ini kalau kita lihat begitu sebelumnya sudah menyampaikan RDPU begitu ya bersama dengan Komisi 13, itu kan menjadi momentum untuk kemudian mengadu begitu ya dari mulai kejanggalan maupun hal-hal yang tidak dilibatkan dari pihak keluarga serta adanya sejumlah teror begitu. Ini akan kemudian menambah bobot bagi kasus ini bahwa masih banyak sekali tanda tanyanya begitu ya. Nah, istri almarhum Arya Daru juga kan ini disebutkan menyampaikan sejumlah hal. Ada juga sosok-sosok yang kemudian ingin dimintai keterangan lagi begitu ya oleh pihak keluarga. Lantas sebetulnya mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa poin utama yang disampaikan pada saat rapat dengar umum pendapat bersama dengan DPR RI Komisi 13 seperti apa, Bu Mira? Ya, terima kasih Mbak. Tentunya dari keluarga almarhum Arya Daru, kami selaku kuasa hukum dari istrinya almarhum Ibu Meta Ayu menginginkan hak-hak dari keluarga ini untuk dipenuhi. Artinya bahwa penyebab kematian almarhum harus jelas, transparan, dan juga harus profesional diselesaikan. Karena kami mendapatkan kemarin keputusan dari Polda bahwa kematiannya itu karena bunuh diri. Yeah. Nah, tetapi banyak hal-hal yang atau kejanggalan yang kami temukan, dan itu keluarga merasa harus dibuka kembali, Mbak, begitu ya. Dari cara meninggalnya, kemudian saksi-saksi, kemudian CCTV, belum lagi kami tidak menerima SP2HP atau SP lidik juga kami tidak terima, hasil otopsi juga belum ada, hasil gelar perkara pun tidak ada, begitu Mbak. Demikian. Maka kami ingin sekali menyampaikan apa yang menjadi hak-hak dari klien kami melalui Komisi 13, begitu Mbak. Baik, tapi setelah dilakukan pembicaraan begitu ya bersama dengan Komisi 13, sejauh mana kemudian komitmen dari DPR RI, respon yang diterima seperti apa? Sangat baik dan kami sangat merasa didukung ya, diterima dengan baik, dan penjelasan atau unek-unek dari klien kami dan keinginan dari keluarga almarhum didengar dengan baik dan diterima dan diberikan penjelasan yang maksimal. Dan kami pun mendapat support ya, didukung untuk
perkara ini kembali diselidiki, disidik kembali, begitu Pak. Oke, perkara ini kembali diselidiki. Kalau begitu saya ke Bang Umbu. Bang Umbu, ini benar setelah mendengar paparan dari keluarga almarhum untuk kemudian langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh DPR RI untuk kemudian juga akan berkoordinasi begitu agar kemudian kasus ini dapat kembali diselidiki. Seperti apa nanti jalannya? Selamat sore. Yang betul tadi bahwa kami menerima pengaduan dari keluarga atau istri dari almarhum dengan membawa bukti-bukti dan informasi. Bukti-bukti ini bukti-bukti baru ya Bang ya? Ada bukti pengakuan, ada bukti baru yang mungkin kami anggap itu sebagai petunjuk. Maka disimpulkan tadi bahwa Komisi 13 merekomendasikan Kementerian HAM untuk bersurat kepada Presiden untuk menyarankan kepada Kapolri agar membuka perkara ini. Jadi setelah kami lihat barang bukti foto dan lain-lain informasi, patut kami duga bahwa kematian dari almarhum ini bukan karena bunuh diri. Nah, pertama dilihat dari kondisi fisik almarhum atau korban ini, itu kepalanya itu dililitin sama plastik ya kayak itu semua kepalanya dililitin plastik atau lakban, terus diselimuti sama kain saat ditemukan. Nah ini bagaimana mungkin korban, teori yang saya advokat ya background saya. Oke. Jadi penjelasan ini tidak masuk dalam logika saya tentang teori bunuh diri seperti apa yang dimulai dengan melilit korban atau lakban di seluruh kepala korban. Nah, ini tidak ada persesuaian dengan informasi yang diberikan bahwa hasil dari otopsi disimpulkan bunuh diri. Nah itu bunuh diri seperti apa? Apalagi di sekujur tubuhnya ada memar-memar dari barang bukti, di pelipis ada memar, bekas benda tumpul, di bibir dan lain-lain. Nah ini fakta atau bukti yang kami dapatkan. Agar ini supaya ada kejelasan, maka kami menyatakan bahwa kami mempertanyakan hasil daripada otopsi tersebut. Maka keluarlah kesimpulan sebaiknya perkara ini dibuka kembali. Oke. Ya, oke. Oke, baik. Kalau begitu saya ingin ke Pak Ito. Pak Ito, ini juga disampaikan begitu ya oleh barusan saja oleh Bang Umbu, patut diduga bahwa ada bukan karena bunuh diri begitu ya. Sementara kan kalau dari pihak kepolisian ini meyakini tidak ada pihak lain begitu ya yang terlibat di kasus ini. Nah, dari pengalaman Anda Pak Ito, wajar tidak apabila kemudian kasusnya yang awalnya disebutkan tanpa tindakan pidana untuk kemudian ini masih menyisakan banyak kejanggalan ya sepertinya Pak Ito? Ya, sebetulnya saya juga bisa memahami dan bisa mengerti daripada pihak keluarga korban yang masih merasakan ada kejanggalan-kejanggalan. Saya juga merasa kehilangan ya Mbak, karena saya pernah bersama almarhum sebagai duta besar di Myanmar ya, menjelang almarhum berangkat ke Jakarta sekolah. Nah sehingga saya pun juga pada saat dilakukan penyelidikan, saya selalu berkoordinasi dengan teman-teman di Polda Metro. Mereka melakukan langkah-langkah penyelidikan yang menurut saya memang masih bisa ada ruang untuk dibuka kembali apabila ada misalnya ditemukan kejanggalan-kejanggalan yang harus bisa dijelaskan kepada pihak keluarga maupun penasihat hukum. Ini kewajiban daripada Polri, sehingga jangan sampai ada kesan bahwa Polri atau penyidik Polda Metro Jaya itu menutupi untuk penanganan penyelidikan kasus kematian ini. Saya kira apalagi sekarang sudah dikawal oleh DPR ya. DPR saya kira yakinlah
bahwa Pak Kapolri pun atau Pak Kapolda Metro Jaya akan membuka ruang kembali untuk bisa dilakukan penyelidikan dan penyidikan ulang, terutama memberikan penjelasan kepada keganjilan atau kejanggalan yang disampaikan oleh pihak penasihat hukum atau keluarga. Itu kewajiban bagi penyidik untuk bisa menjalankan sehingga nanti bisa dirasakan bahwa hasil yang nanti diperoleh adalah betul-betul jujur, transparan, objektif ya, dan tidak ada lagi kecurigaan adanya peristiwa atau penyelidikan yang ditutup-tutupi. Demikian, Pak. Oke, Anda pun meyakini begitu ya bahwa dalam kasus ini masih ada sedikit ruang untuk kemudian bisa dibuka kembali proses penyidikannya. Tapi saya ingin meng-highlight juga yang disampaikan oleh Bu Mira begitu ya. Ada beberapa hal yang kemudian belum diterima oleh pihak keluarga dari mulai hak-haknya seperti surat pemberitahuan perkembangan penyelidikan, hasil otopsi, kemudian juga hasil gelar perkara. Pak Ito, ini kan sudah cukup lama begitu ya berlalu dan sudah disampaikan berkali-kali oleh pihak keluarga. Lantas mengapa sampai dengan saat ini hak-hak dari pihak keluarga juga belum didapatkan? Apakah bagaimana kemudian agar penyelidikan ini bisa tetap transparan begitu sehingga dari pihak keluarga ini tidak menimbulkan kesan bahwa ada hal yang ditutup-tutupi sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Mira? Ya, secara prosedural itu semua yang merupakan hasil penyelidikan wajib untuk disampaikan kepada pihak keluarga. Apalagi ini kan kasus pembunuhan ya, boleh dikatakan kasus kematian ya, kematian seseorang tentu harus disampaikan. Nah, ini tentunya menjadi satu pertanyaan ya yang bisa disampaikan kepada pihak penyidik atau pihak Kesatuan Polda Metro Jaya agar mereka bisa menjawab kira-kira kenapa kok tidak disampaikan. Kemudian kalau ada kecurigaan yang mungkin ingin disampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro Jaya, ini nanti akan dijawab apakah dari kecurigaan itu sudah dilakukan penyelidikan atau penyidikan secara profesional dengan menggunakan scientific crime investigation atau tidak. Nah, ini keluarga juga wajib tahu ya. Jadi saya kira mungkin di sini adanya satu keterbukaan sehingga jangan sampai ada kesan bahwa polisi menutup-tutupi satu kejadian yang sebenarnya. Demikian, Mbak. Oke, kalau dari Bu Mira bagaimana? Pihak keluarga apakah hal tersebut memang tidak hanya berseliweran di lingkungan pihak keluarga saja begitu ya sehingga memang belum ada penyampaian ke pihak kepolisian atau memang hal tersebut sudah disampaikan berkali-kali sampai dengan saat ini haknya belum diterima juga? Kami sudah pernah menyampaikan, Mbak, tetapi belum direspon. Bahkan barang-barang yang ada di dalam ransel yang penting seperti handphone dan laptop almarhum belum kami dapatkan sampai hari ini. Begitu. Dan juga amplop yang berisi teror itu juga kami sudah sampaikan, keluarga sudah sampaikan, tetapi tidak direspon. Begitu. Lantas tindak lanjutnya, apakah kemudian hal tersebut juga ikut diadukan ke Komisi 13 DPR? Saya jawab. Halo? Silakan, Bang. Jadi hal tersebut sudah diadukan ke kami. Jadi cara pandang kami bahwa dengan adanya si mengirim surat yang isinya gambar hati, bunga, dan bintang. Oh, ini terkait teror ya? Nah, ini saya berpandang ini petunjuk. Oke. Petunjuk yang bisa dipergunakan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang mungkin menyurati itu dari maksud apa, itu kan patut diduga menjadi petunjuk untuk perkara ini dibuka kembali atau dilanjutkan, supaya tidak ada lagi keraguan dari keluarga korban ataupun masyarakat ditanyakan penyebab meninggalnya almarhum. Begitu. Jadi kami minta agar perkara itu dibuka kembali atau dilanjutkan dengan melakukan otopsi lagi. Oke, itu menjadi salah satu tanda dan juga bukti untuk kemudian kasus ini juga memberikan bobot agar penyelidikan bisa dibuka kembali. Tapi tadi yang saya tanyakan terkait dengan hak-hak dari pihak keluarga begitu ya, Bang Umbu, ini surat pemberitahuan perkembangan penyelidikan, hasil otopsi, hasil gelar perkara masih belum diterima. Apakah hal tersebut juga kemudian kan dari pihak keluarga disampaikan, sudah juga menyampaikan kepada pihak kepolisian, namun masih belum dapat responnya. Apakah dari DPR akan menjembatani itu? Ya, kami akan mendorong dan mendukung, terus akan mengkomunikasikan dari yang disampaikan oleh pihak keluarga dan kuasa hukum bahwa
hak daripada korban atau keluarga korban terhadap SP2HP itu wajib diberikan kepada keluarga korban. Dan juga hasil daripada autopsi, saksi ahli wajib memberikan informasi secara utuh kepada keluarga. Itu yang harus dilakukan oleh kepolisian sebagai kewajiban. Oke. Ya. Oke, baik. Satu hal lagi mungkin, Mbak. Ya, silakan Bu Mira. Mengenai barang bukti yang diambil oleh penyidik, itu tidak ada kaitannya dengan kematian almarhum Arya Danu. Karena semua barang itu adalah milik istri almarhum. Seperti kontrasepsi, sandal pink, seperti itu. Itu tidak ada kaitannya. Kemudian juga lakban kuning itu dibeli oleh istri almarhum untuk packing barang-barang mereka untuk dibawa ke Finlandia. Begitu. Jadi itu semua tidak ada kaitannya dengan kematian almarhum, barang bukti yang diambil oleh penyidik. Oke, jadi jadi dirasa ini proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini masih belum optimal, begitu ya Bu Mira? Betul. Oke, betul, baik. Mbak. Nah, saya bergeser terkait dengan tadi karena sudah dibahas terlebih dahulu begitu ya oleh Bang Umbu terkait dengan teror yang didapatkan oleh pihak keluarga. Bu Mira, tapi kalau dari pihak keluarga mengetahui ada 3 teror catatan saya begitu yang didapat dari mulai gapus, kemudian juga ada bunga mawar begitu ya, makam yang diacak-acak. Ini pihak keluarga menafsirkannya apa sebetulnya? Ya, mereka itu kan menganggap bahwa almarhum itu orang baik, berprestasi dan tidak ada masalah apa-apa. Tiba-tiba 1 hari setelah kejadian, ada seorang laki-laki datang memakai pakaian jaket begitu ya, menyerahkan ke pembantu mereka amplop berisi itu simbol-simbol yang menurut kami itu tidak lazim ya. Oke. Yang terbaru Bu Mira, yang terbaru pada bulan September. Yang itu yang makam di seperti diacak-acak orang itu Mbak. Itu juga kami menganggap itu suatu clue ya, clue ada apa ini gitu. Ya tidak wajar lah Mbak, gitu. Oke, saya ingin tanggapan juga dari Pak Ito. Pak Ito, kalau kita melihat teror yang didapatkan oleh pihak keluarga begitu ya, yang paling terbaru adalah makam yang jadi acak-acak, kemudian juga ada bunga mawar yang dibentuk menjadi sebuah garis begitu ya. Pak Ito, ini sejauh mana sih kemudian teror ini bisa dianggap sebagai rangkaian dari kasus kriminal begitu ya, bukan untuk kemudian juga ini memberikan dampak psikologis kepada keluarga korban, kepada keluarga almarhum, Pak Ito? Ya, jadi pertama Pak, saya jawab dulu bahwa kalau sesuai dengan normanya, apabila ada satu kasus yang kemudian tidak melibatkan orang lain, memang barang-barang atau benda-benda yang tidak ada kaitannya itu harus dikembalikan kepada pihak korban. Nah, ini nanti tentu perlu ditanyakan kepada pihak penyidik ya, mengapa tidak dikembalikan dan apa hubungannya kaitannya dengan korban misalnya ya. Kemudian yang kedua, memang betul ya, memang di sini harus jeli juga kalau memang ada kira-kira indikasi adanya teror dan lain sebagainya. Ini satu kewajiban bagi pihak kepolisian, tentunya bisa saja ada kepolisian di daerah ya, karena yang bersangkutan almarhum kan dimakamkan di daerahnya. Ya, jadi saya kira ini juga harus menjadi satu atensi ya, mengapa ini bisa terjadi, dan saya yakin kalau ini dilaporkan segera, tentunya ini juga harus ada satu jawaban, karena setiap laporan yang disampaikan oleh seseorang menyangkut kepada dugaan adanya satu perbuatan pidana itu wajib hukumnya untuk ditindaklanjuti dan disampaikan apa hasil daripada penyelidikan daripada penyidik. Jadi saya kira mungkin karena ini juga sudah sampai ke DPR ya, ini tentunya saya percaya ya, saya sangat percaya bahwa Polda atau Mabes Polri bahkannya karena melibatkan 2 wilayah sekarang itu juga akan turun untuk bisa mengungkap kejanggalan-kejanggalan atau indikasi adanya teror. Ya ini kan bisa saja kita menggunakan pendekatan forensik ya dan lain sebagainya, dan ini tentunya harus menjadi sesuatu yang serius dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Demikian Mbak. Oke, kalau begitu terakhir saya ingin ke Bang Umbu. Bang Umbu, lantas kalau dari progresnya begitu ya, langkah selanjutnya dalam waktu dekat yang akan dilakukan, tadi akan bersurat juga, ini tepatnya kapan Bang Umbu?
Ya, untuk waktu secepatnya pasti rekomendasi itu akan dikirim ke Kementerian HAM dan lembaga lain yang ikut serta dalam acara dengar pendapat tadi, baik itu Komnas Perempuan dan LPSK ya. Serta kita akan berkoordinasi terus. Tadi kami sempat tukar menukar handphone dengan tim kuasa hukum. Kita akan saling komunikasi untuk bagaimana menindaklanjuti hasil daripada rapat dengar pendapat di Komisi 13 tadi. Okay. Dan terakhir saya mengajak semua kita melihat korban ini, andaikan ini bagian dari anak, bagian dari ponan, saudara kita yang meninggal tanpa diketahui penyebabnya, ya saya mengajak kita berpikir menggunakan ya bagaimana kita mewujudkan keadilan, rasa keadilan, kepastian hukum terhadap keluarga. Ya. Oke, baik, kita nantikan kalau begitu langkah selanjutnya setelah pihak keluarga mengadu kepada Komisi 13 DPR RI. Terima kasih kalau begitu atas informasi dan juga pandangannya, atas waktunya juga Pak Ito, Ibu Mira dan juga Bang Umbu. Salam sehat selalu, sukses selalu untuk